Halo, salam kenal. Nama saya adalah Veralia Eka Putri. Saya adalah salah satu calon pengajar praktik Angkatan 11 tahun 2024 dari Kota Palembang. Saya juga mengajar mata pelajaran sejarah di SMA LTIGM Palembang. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual yang merupakan bagian dari pembelajaran pembekalan CPP hari ke-6, hari Rabu 24 April 2024. Pembekalan hari ini dibantu oleh Ibu Instruktur Fadila Umah. Berikut ini materi saya adalah pendidikan yang memerdekakan. Selamat menyaksikan. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membentuk manusia yang merdeka secara utuh, baik merdeka dalam pikirannya atau cipta, merdeka jiwanya, rasa, dan juga merdeka perbuatannya atau karsa. Serta bersatunya cipta, rasa, dan karsa akan melahirkan sebuah karya. Saya pun sebagai guru sejarah mengartikan ini adalah bagaimana lahirnya sejarah peradaban manusia lewat cipta, rasa, dan karsa manusia. Berikutnya mengenai filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara telah menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak sangat berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tinggal atau anak berada. Sementara kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama zaman di mana generasi anak tersebut hidup. Tentu kita tahu bahwa pendidikan di era kita dengan pendidikan di era anak kita berbeda. Artinya kita harus mampu menjadi guru yang mengikuti perkembangan zaman, juga mengikuti kodrat alam. Prinsip pendidikan yang memerdekakan tentu erat kaitannya dengan sistem Among. Ki Hajar Dewantara telah menekankan bahwasannya anak didik dilatih untuk menjadi pusat pembelajaran dengan mengedepankan prinsip kemerdekaannya. Dan nilai-nilai yang dapat mendemonstrasikan mengenai pendidikan yang memerdekakan adalah tidak menyamaratakan kemampuan anak, bahwa anak dianggap spesial, anak memiliki kekhasannya masing-masing. Nah, konsep ini kita kenal dengan tetap, antep, dan mantep. Tetap adalah kita memahami ketetapan idealismenya, antep adalah kita mengenal secara pasti kejelasan orientasinya, dan kita mantap memahami bahwa anak memiliki kekhasannya masing-masing. Selain sistem Among, ada juga sistem Pamong. Kedua sistem ini telah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara pada dasarnya memanglah memberikan kemerdekaan pada anak didik kita berdasarkan pengalaman, kemauan, dan tentunya usaha mereka sendiri. Otomatis sistem Pamong dalam hal ini membuat kita sebagai fasilitator. Benar, kita bukan lagi menjadi teacher of center, melainkan menjadi student center. Artinya anak-anak memiliki penumbuh kembangan kodrat alamiah yang dimiliki oleh anak didik. Maka berdasarkan prinsip pendidikan yang memerdekakan, berikut adalah pembelajaran sejarah yang sudah saya terapkan di kelas. Ini adalah saya mengajar dengan menggunakan media virtual reality, di mana siswa diajak melihat peristiwa sejarah, tempat-tempat sejarah, bahkan museum. Kita tidak mesti ke museum yang langsung, bisa lewat online, lewat virtual box seperti ini. Dan ini sesuai dengan kodrat zaman, di mana anak-anak sangat senang, sangat menyukai teknologi digital. Hal itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah saya. Tidak serta-merta pembelajaran harus selalu berkaitan dengan teknologi. Saya juga mengajak anak untuk bermain dalam belajar atau kita kenal game-based learning. Kali ini saya menggunakan game-based learning, snake and ladder atau ular tangga. Anak-anak sangat antusias. Saya menyiapkan semua permainan ini dengan biaya sendiri dan dana sendiri. Rasanya sangat senang sekali melihat antusias siswa. Rasa mahal yang saya keluarkan terbayarkan oleh antusias mereka mempelajari pelajaran sejarah dengan semangat dan antusias. Maka saya menyimpulkan bahwasannya spirit, semangat pemikiran Ki Hajar Dewantara akan senantiasa menjadi konsep pendidikan yang esensial dengan mengedepankan prinsip pendidikan yang memerdekakan, yaitu memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada peserta didik untuk belajar dengan tenang, santai, gembira, dan yang paling penting membahagiakan tanpa ada dikte ataupun intervensi lainnya. Terima kasih telah menyaksikan tugas demonstrasi kontekstual. Sampai jumpa lagi.